Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sekarang kita mencoba menjelaskan tentang bagaimana membuat esai. Ya, ini ada sedikit pengantar tentang bagaimana membangun sebuah esai. Baiklah, pertama kita lihat dulu apa itu esai. Ya, esai ini ada bermacam-macam juga. Ada esai akademik, ada esai bebas. Ya. Tapi inti daripada esai itu adalah membuat sebuah karangan yang berisi analisis atau penafsiran terhadap suatu hal yang menurut pandangan pribadi. Ya, mungkin bisa saja di sana ada kutipan atau pandangan orang terdahulu, tetapi esai ini pada akhirnya menekankan pendapat pribadi tentang suatu topik yang akan dibahas. Menurut KBBI, esai adalah karangan prosa yang membahas suatu masalah secara sepintas lalu dari sudut pandang pribadi penulisnya. Dari definisi-definisi ini, kita memahami bahwa esai ini poinnya adalah tentang pandangan pribadi. Sebelum kita bicara tentang esai, sebelumnya saya akan mengulang kembali apa itu paragraf. Tentunya kawan-kawan semua sudah tahu yaitu paragraf itu apa. Paragraf merupakan satu bagian pengorganisasian dalam menulis yang mana sejumlah kalimat dikembangkan untuk mendukung satu ide pokok. Artinya, paragraf itu terdiri dari kalimat-kalimat yang kalimat-kalimat itu dibangun dari satu ide pokok. Ingat, satu paragraf hanya terdiri dari satu ide pokok. Ya, kalau sudah ada ide yang lain, berarti dia harus menjadi paragraf baru. Ide pokok biasanya terdapat di dalam kalimat utama, ya, atau topik sentence. Kalimat utama dari sebuah paragraf terdiri dari topik dan controlling idea. Misalnya, contohnya, Indonesia mengalami perkembangan yang luar biasa beberapa dekade ini. Jadi, bisa bicara tentang topiknya tentang Indonesia, yang akan dibahas di sana adalah perkembangan Indonesia. Atau contoh lain misalnya pandemi corona menyebabkan kebingungan dari beberapa kalangan masyarakat. Nah, topiknya tentang pandemi corona dan ide yang akan dikembangkan adalah bagaimana corona ini membuat kebingungan di beberapa kalangan masyarakat. Kalimat utama itu tentunya didukung oleh kalimat pendukung untuk mendukung ide itu, ide pokok yang dibangun itu. Dan setelah ide-ide itu dikembangkan dengan kalimat-kalimat pendukungnya, maka ditutup dengan satu kalimat kesimpulan. Satu kalimat kesimpulan ini boleh ada, boleh tidak. Ya. Baiklah, selanjutnya kita melihat bangunan sebuah esai. Esai itu terdiri dari minimal 3 paragraf. Ya. Satu paragraf pengantar, yang kedua paragraf isi, dan yang ketiga paragraf kesimpulan. Biasanya paragraf isi ini bisa 2, 3, atau lebih tergantung
cakupan yang diberikan oleh paragraf pengantar. Paragraf pengantar ini harus mengantarkan topik dari esai itu, ya memberikan pengantar sedikit. Lalu topik itu paragraf pengantar itu memberikan latar belakang dari topiknya. Yang kedua ini bisa disebut dengan general statement. Setelah itu, paragraf pengantar ini dapat memberikan bayangan dari keseluruhan isi esai. Sebaiknya esai ini memberi daya tarik atau memancing pembaca untuk membaca esai ini secara keseluruhannya. Ya. Ada dua hal yang penting yang harus ada dalam paragraf pengantar itu. Yang pertama adalah general statement atau statement utama, statement umum atau pernyataan umum yang memperkenalkan topik dan juga memberikan latar belakang dari topik seperti yang kita bahas pada slide sebelumnya. Dan hal yang paling penting harus ada dalam sebuah paragraf pengantar adalah thesis statement. Thesis statement ini menyatakan topik utama, juga menyatakan bagian-bagian yang akan dibahas, lalu menyatakan bagaimana esai akan dikembangkan. Biasanya terdapat di dalam kalimat terakhir dari paragraf pengantar. Contohnya yang seperti tadi, esai ini akan membahas tanggapan masyarakat menengah ke bawah terhadap pandemi corona berdasarkan waktu kemunculannya. Di situ sudah terdapat apa saja yang akan dibahas dan apa saja yang akan dikembangkan. Dia membahas tentang corona, yang dibahas adalah tentang bagaimana kemunculannya. Tentu kalau bagaimana kemunculannya atau bagaimana tanggapan masyarakat dari awal kemunculannya, tentu para esai ini akan bicara kronologi. Ya. Oke, mungkin bisa ditambah dengan kalimat atau pernyataan yang membuat memancing pembaca untuk tertarik. Misalnya dengan menyatakan dan ini hal penting untuk bagaimana masyarakat. Oke. Selanjutnya paragraf isi. Nah, kalau paragraf isi seperti tadi, dia akan bicara tentang awal kemunculan, puncak pandemi, lalu penanganan pandemi, dan kasus hari ini misalnya. Ya. Itu isi paragraf misalnya. Jumlahnya bisa 3 itu tadi. Pertama tentang awal kemunculan, puncak pandemi, dan penanganan pandemi. Mungkin terdiri 3 paragraf. Ya. Hal yang penting dilihat atau diperhatikan adalah apakah paragraf isi ini telah mencakupi semua thesis statement. Ya. Jangan berlebih dan jangan pula kurang. Jadi perhatikan apa pernyataan itu, apakah sudah sesuai dengan penjabaran pada paragraf isi. Ya. Pernyataan yang saya maksud adalah pernyataan thesis statement. Jika thesis statement hanya mengatakan ada 2 hal pokok, maka dalam paragraf hanya bicarakan 2 hal pokok. Jika thesis statement membayangkan ada 3 hal yang akan dibahas, maka paragraf isi harus membahas ketiga hal tersebut. Ya.
Yang terakhir adalah paragraf kesimpulan. Paragraf kesimpulan ini berisi ringkasan atau oh, pokok-pokok dari ide utama dinyatakan kembali, bisa saja menggunakan kalimat lain atau menyatakan ringkasan dari ide utama dengan menggunakan cara lain. Selanjutnya adalah pernyataan akhir tentang topik berdasarkan informasi yang diberikan pada paragraf isi. Nah, ini adalah thesis statement, kemudian itu dijawab atau direspon dengan pandangan pribadi yang kita miliki tadi. Karena esai, ingat kembali, esai adalah berisi tentang opini pribadi terhadap topik yang dibahas. Jadi jangan lupa setelah meringkas, di akhirnya juga diberikan pandangan pribadi berdasarkan apa yang telah dibahas pada paragraf isi. Ya, jadi demikianlah tentang bagaimana sebuah esai itu dibangun berdasarkan struktur, dan bagaimana kita mengembangkan struktur itu ke dalam paragraf-paragraf yang membangun satu ide daripada sebuah esai.